kasih. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Hadiratmu ku tertunggu dan sembah, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagiku. Katakan saat ku masuk, haleluya, haleluya. Saat ku masuk ke hadiratmu, ku tertunduk dan sembah.
baik dan sangat baik dalam hidup kami. Sebab itu Tuhan, kami bawa pagi hari ini korban syukur kami kepada-Mu Tuhan. Lewat setiap pujian penyembahan kami, mari Tuhan bertatalah Kau di atas setiap pujian penyembahan kami. Berikan kami roh sukacita-Mu Tuhan, agar kami dapat memberi yang terbaik kepada Kau lewat setiap pujian penyembahan kami. Dari setiap pujian penyembahan kami yang kami naikkan kepada-Mu Tuhan, biarlah senantiasa Tuhan menjadi kesenangan bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan Tuhan ibadah pagi hari ini, mulai awal, tengah, hingga pada akhirnya, kami letakkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami mulai Tuhan ibadah pagi hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang siap di nama Tuhan bersama dengan saya katakan, amin, haleluya. Bagaimana kabar hari ini? Hidup sehat, tetap semangat, diberkati Tuhan. Saya percaya bahwa mujizat masih ada dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Mari kita bersuka pagi hari.
Bapa kami di surga, pada pagi hari ini kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu. Hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami, Roh-Mu ada di tengah-tengah kami Tuhan. Sungguh benar ujian ini Tuhan, hanya dekat Engkau saja aku tenang, dan daripadanya keselamatanku. Hanya Engkau Tuhan Yesus, Juru Selamat satu-satunya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Tuhan, urapi setiap kami Tuhan. Hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan, urapi setiap kami Tuhan. Pakai lidah bibir hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, kebenaran firman-Mu akan diceritakan, biar boleh menjadi berkat bagi kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih buat Bapak Gembala di tempat ini ya. Pagi hari ini saya akan membawakan tema yaitu iman yang berkemenangan. Ya, iman yang berkemenangan. Intinya apa? Saat ini pandemi COVID sudah hampir 1 tahun ya, mulai tanggal 15 tahun 2020 ya, sampai sekarang sudah 28 Februari, sudah hampir 1 tahun. Orang dicekam dengan rasa ketakutan. Kekuatan semakin hari semakin melemah. Bukan hanya kekuatan secara fisik, tetapi juga mungkin kekuatan secara finansial. Bahkan anak-anak Tuhan banyak yang meninggalkan Tuhan. Karena apa? Gereja sudah tidak buka, ya, tidak ada ibadah, mereka sudah tidak bergereja lagi. Bahkan banyak yang juga ada teman juga bilang sudah 1 tahun tidak mengikuti ibadah, bahkan dia di YouTube ataupun di mana, di live ataupun di apapun, mereka tidak sudah pernah mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana dengan kondisi saat ini? Secara tubuh memang kuat, secara tubuh memang sehat, dimakan itu kan makan makanan yang sehat, tetapi iman rohaninya semakin hari semakin melemah. Itu yang sering tanpa disadari, dan itu menjadi krisis. Kalau orang krisis, katakan krisis keuangan mungkin kelihatan, krisis tulang, osteoporosis, orang bisa bungkuk, bisa lama-lama kelihatan. Tetapi bagaimana dengan orang yang mempunyai krisis iman? Lama-lama keropos, lama-lama nggak kuat menghadapi masalah, semakin hari bukan semakin tambah kecil, tetapi semakin hari semakin besar. Ya, jadi pagi hari ini bagaimana kita bisa mempunyai iman yang berkemenangan? Ya, mari kita buka di dalam 2 Timotius pasal 1 sampai 13. Kita baca secara bergantian. Ya. Sudah ketemu 2 Timotius 1 ayat 1 sampai 13. Saya baca yang pertama ya. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Yang kedua, yang telah kau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga dapat mengajar orang lain. Yang ketiga, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Yang keempat, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan olahraga. Keenam, seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. 7, perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu.
Silakan. Ingatlah hari ini Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud. Itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Bilang karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. 11. Benarkah perkataan ini, jika kita mati dengan dia, kita pun akan hidup dengan dia. Ayat 12. Jika kita berkebun, kita pun akan ikut memerintah dengan dia. Jika kita menyangkal dia, dia pun akan menyangkal kita. 13. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jika kita tidak setia, dia tetap setia, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Amin. Bapak Ibu, pagi hari ini tentang iman yang berkemenangan. Bagaimana supaya kita anak-anak Allah, ya, sebagai anak-anak Allah, anak-anak yang telah ditebus oleh darah Kristus di atas kayu salib untuk menghadapi dunia saat ini. Kita di dalam dunia ini seperti pertandingan iman, ya, supaya anak-anak Tuhan tidak menjadi lemah imannya, tetapi sebagai anak-anak Tuhan iman kita itu bagaimana supaya kuat, bukan menjadi anak-anak Tuhan yang lemah imannya, tetapi anak-anak Tuhan yang kuat. Bagaimana caranya? Yang pertama, ya, kita jangan pernah meninggalkan ibadah. Ibadah bagaimana? Ibadah bukan hanya di gereja saja, tetapi adalah pertemuan. Bisa lewat YouTube, mungkin Bapak Gembala seringkali share video. Itu tolong didengarkan. Kenapa? Ibadah itu bukan cuma dengar firman Tuhan, tetapi ibadah itu menghadirkan hadirat Tuhan. Karena percaya kalau ada hadirat Tuhan, itu kita bisa dikuatkan. Amin. Yang saat ini Bapak Ibu mengalami masalah apapun, masalah tidak terbatas, ya, masalah apapun tidak terbatas, tapi kuasa Tuhan itu tidak terbatas, ya. Jadi masalah apapun bisa diselesaikan asal kita percaya. Makanya kalau setiap ada ibadah, tolong hadir. Karena apa? Ibadah itu mengandung janji, ya. Saya akan bacakan di dalam Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi Bapak Ibu jangan pernah menjauhkan diri dari ibadah. Apalagi saat ini mungkin pandemi belum selesai, vaksin mungkin belum selesai, tetapi kita mungkin beralasan, oh nanti takut ketularan. Semua orang memang takut, tetapi yang satu hal yang harus diingat, pakai 3M, ya. Jaga jarak, pakai masker, ya, cuci tangan. Intinya itu sama kita. Kalau ibadah pakai masker apa? Supaya omongan kita tidak omongan yang sembrono, tidak omongan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ya, cuci tangan supaya tangan kita juga kudus, mulut kita juga kudus. Ya, jaga jarak apa? Kalau mungkin orang dunia jaga jarak dengan orang yang mungkin OTG, orang yang terpapar, tetapi kita jaga jarak dengan apa? Dengan hal-hal yang dosa, hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ya, intinya apa? Kita ibadah jangan pernah menjauhkan diri dengan ibadah. Ya. Lalu yang kedua, berdoa. Saat ini banyak anak Tuhan, ya, bukan anak Tuhan saja, tetapi banyak. Saya punya teman pun juga sama. Sudah setahun ke gereja tidak berdoa mungkin.
Saya tidak banyak detail, tapi intinya apa? Jangan pernah tinggalkan ibadah, karena ibadah itu komplit ya. Ada pujian, penyembahan kepada Tuhan, pengagungan kepada Tuhan, kita memuji Tuhan. Ya. Dengar firman Tuhan, kita berdoa siapa? Sama kalau kita setiap pagi berdoa, kita duduk dekat dengan Tuhan, ya. Duduk dekat dengan Tuhan, maka apa? Segala kita duduk dekat dengan Tuhan pasti timbul kekuatan, karena Dia adalah sumber kekuatan, satu-satunya sumber kekuatan. Tidak ada yang lain selain Tuhan Yesus. Kita berdoa setiap kapan, setiap hari, setiap saat. Ya, sejak pandemi ini, setahun ini, saya bukannya, kalau dulu mungkin ke gereja seminggu mungkin 2 kali baca firman, benar berdoa. Tetapi saat ini setiap pagi ibadah. Memang saya ikut ibadah di live IG ya, live IG pagi, terus nanti ada doa menara doa itu seminggu 3 kali, setiap pagi jam 5. Kalau yang di live IG itu setengah 5 sampai jam setengah 6. Belum nanti ada asum lagi sendiri. Nanti hari Sabtu ada asum. Jadi tidak ada alasan bagi kita sebagai orang percaya, bagi Bapak Ibu di tempat ini, saya sarankan jangan pernah tinggalkan ibadah, jangan lupa berdoa. Berdoa kapan? Setiap hari, setiap saat. Karena kalau kita berdoa banyak kehilangan. Banyak sekali kehilangan. Kehilangan apa? Rasa takut. Kalau menghadapi masalah, masa depan yang tidak tahu, yang tidak pasti. Kalau kita berdoa, pasti hilang rasa ketakutan kita, hilang rasa keraguan kita, hilang rasa kekhawatiran kita. Tetapi banyak anak Tuhan, ya, tidak ada di sini. Banyak orang percaya, banyak orang yang pergi ke gereja, malah takut kehilangan. Bukan kehilangan uang, tapi kalau kita dekat dengan Tuhan, ada rasa tenang, ada rasa damai sejahtera, ada pengharapan yang pasti. Apalagi di saat-saat seperti ini, kita butuh kepastian, kita butuh pengharapan yang tidak mengecewakan. Ya. Jadi itu, lalu apa? Lagi berdoa, ibadah, ya, baca firman Tuhan. Perlu Bapak Ibu baca firman Tuhan. Karena apa? Dengan membaca firman Tuhan, kita memberi rohani kita makanan rohani setiap hari. Kita setiap hari makan 3 kali, belum vitamin-vitamin yang lain. Tetapi rohani kita bukan hanya butuh seminggu sekali, setiap hari. Orang dunia mungkin masih bisa camilan lain-lain, tetapi kita pun juga perlu merenungkan firman Tuhan, karena dengan firman Tuhan kita dikuatkan, dengan firman Tuhan kita diberikan jalan keluar saat ada masalah. Itu kita diberikan jalan keluar, diberikan pencerahan, diberikan hikmat. Karena firman Tuhan itu ada janji yang pasti digenapi bagi orang yang taat dan yang setia. Ya, itu. Jadi kita tidak bisa bawa Alkitab. Mungkin Alkitab sekarang mungkin elektronik. Saya baca memang elektronik karena ada bukan apa ya. Kalau di elektronik enak kita baca, kita bisa baca tafsiran, kita bisa cari-cari yang lain latar belakang. Ya. Kalau kita pakai Alkitab biasa boleh, tidak masalah kita coleki. Tetapi kan harus buka buku lagi. Ya. Jadi apa? Kita sebagai anak Tuhan jangan pernah lupa kasih iman kita, rohani kita, makanan yang sehat, makanan yaitu firman Tuhan. Ya. Bukan makanan jasmani saja untuk tubuh kita kuat, tetapi makanan rohani yang menjadikan kita kuat, Bapak Ibu. Ya. Jadi mari kita setiap hari minimal 1 pasal baca Alkitab, baca firman Tuhan.
minimal. Kalau mau bisa 2, bisa 3, bisa 5, terserah. Ya, saya memang ada ikut beberapa grup baca Alkitab, ada 2 sekarang saat ini. Yang satu hari 1 pasal, yang satu hari 2 pasal. Ya, kalau yang 5 pasal saya belum pernah itu sudah 6 kali sih. Gitu. Jadi perlu untuk apa? Supaya kita kuat dalam menghadapi masa depan. Hari-hari ini bukan hari-hari yang semakin hari semakin baik, hari-hari yang semakin jahat. Karena kita dengan membaca firman Tuhan, kita semakin kuat rohani kita. Kita bisa membedakan manakah ajaran yang benar dan ajaran yang sesat. Ajaran yang benar itu benar-benar fokusnya kepada Kristus, tetapi kalau ajaran yang sesat itu melenceng, bukan mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi hanya mengakui Yesus Kristus sebagai manusia, sebagai nabi. Memang dia nabi, memang dia manusia sejati, tetapi dia juga Allah sejati, Tuhan yang sejati, dan Juru Selamat satu-satunya, tidak ada yang lain. Ya, kita perlu kuat rohani kita, iman kita semakin hari semakin kuat, karena hari-hari ini hari-hari yang jahat, banyak ajaran-ajaran yang menyesatkan, banyak hamba-hamba Tuhan yang besar pun juga mulai pengajarannya sudah melenceng. Ya, orang boleh pintar pandai, saya tidak S3, saya tidak kurang pandai dalam hal seperti ini, tetapi yang saya akui semuanya hanya Kristus Yesus saja, tidak ada yang lain. Amin. Ya. Lalu yang poin kedua, iman yang kuat dan tahan uji. Kalau orang yang pasti kuat, pasti tahan uji. Ya, bagaimana, dari mana kita dapat iman yang kuat dan tahan uji? Ketaatan mendatangkan perkenanan Tuhan Yesus. Ya, seperti dikatakan di dalam 2 Timotius 2:4, ya. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memposisikan dirinya dengan soal-soal kehidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Hanya satu, taat. Kita sebagai anak Tuhan, sebagai prajurit Kristus atau pasukan Kristus, ya kalau saya katakan pasukan Kristus, ya kita nggak usah pusing dengan soal-soal kehidupan kita. Bukannya kita nggak boleh bekerja, kita boleh bekerja, tapi jangan kita dikuasai dengan hal-hal yang membuat kita pusing. Yang penting kita bekerja dengan cara yang benar, bekerja dengan cara yang jujur, ya. Pasti Tuhan sediakan. Kita berbuat baik pasti akan menuai kebaikan. Kalau kita berbuat jahat, ya pasti akan menuai kejahatan. Berbuat baik bukan hanya memberi uang, tetapi berbuat baik bisa menasehati orang. Berbuat baik bisa memberikan pencerahan kepada orang. Ya, jadi gak usah pusing. Tuhan pasti sediakan. Ya kan, dikatakan di Matius 6:33, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Ya, itu yang kedua. Lalu apa? Ketekunan. Tekun meskipun mengalami penderitaan. Memang penderitaan tidak enak. Penderitaan diakibatkan sebagai anak Tuhan, orang percaya, bukan penderitaan karena kesalahan kita. Penderitaan karena Kristus. Karena hidup benar saat ini, banyak masalah di pandemi ini. Orang memang cari duit, tetapi banyak cara-cara yang tidak benar. Cara-cara yang melanggar hukum. Kita menderita karena kebenaran, hidup dalam kebenaran, bukan hidup dalam kegelapan, Bapak Ibu.
kita hidup di dalam kebenaran. Orang banyak mungkin sekarang ini banyak barang jual ataupun apapun lah, tidak sesuai dengan spesifikasi standar yang ditulis. Sekarang ini banyak perusahaan-perusahaan pun banyak juga, baik perusahaan asing, perusahaan yang ada di Indonesia, sudah tidak sesuai. Saya memang bekerja di pabrik panci ya. Itu banyak sekali sekarang yang di luar-luar. Besi siku aja kalau dulu 5 mili, benar-benar 5 mili. Betul, sekarang 4, sekian, 4,8, 4,7 itu sudah dianggap 6 mili. Tetapi sekarang banyak, yaitu tadi banyak orang yang tidak mau menderita, yang penting enak. Tetapi kita sebagai anak Tuhan, orang percaya, ya, kita harus berani menderita karena hidup dalam kebenaran. Karena tanpa penderitaan tidak ada kemuliaan. Seperti Kristus, tanpa penderitaan tidak ada kemuliaan. Karena tanpa penderitaan dapat bukan kesalahan kita, tapi penderitaan karena Kristus, sengsara karena Kristus. Kita dibelenggu seperti kata Rasul Paulus, dibelenggu karena apa? Kristus, karena Injil. Ya, dasar kita Injil, dasar kita Kristus. Jadi hidup kita itu berdasarkan benar-benar Kristus, berdasarkan benar-benar Injil, tidak bisa menyeleweng, tidak bermain dengan seperti pembukuan ganda atau apapun juga. Ya, kita harus tekun Bapak Ibu, tekun dalam hal-hal yang kecil, tekun jalani. Biarpun sekarang mungkin masa pandemi ini Bapak Ibu mungkin punya usaha kecil, tekuni saja dengan hal-hal yang benar. Pasti suatu saat Tuhan akan berikan yang besar. Amin. Asal kita setia, tekun. Kesetiaan juga perlu sebagai anak Tuhan. Berapa banyak sekarang orang Kristen dalam arti, ya orang Kristen dalam arti dengan pandemi ini mereka sudah tidak setia. Banyak yang sakit sudah tidak pergi ke gereja, tidak bukan Tuhanan. Saya punya seorang teman dulu tetangga di depan rumah, sekarang nggak pindah. Itu ada ya di Surabaya, mungkin Bapak Ibu tahu, gereja yang tua yang lama di Surabaya di Jalan Arjuna. Itu dulu jemaatnya kan banyak yang tua-tua. Ya, yang teman saya perempuan ini bilang, kenapa dalam tanda agama seberang rumah ibadahnya dibuka, mereka gerejanya tidak dibuka? Akhirnya apa? Mereka sudah tidak setia. Mereka tinggalkan Tuhan. Hanya gara-gara pandemi. Belum lagi mungkin masalah ekonomi. Belum lagi masalah yang lain, kita tidak tahu. Kita ikut Tuhan harus setia. Enak, tidak enak, tetap setia. Ya. Sakit ataupun sehat, tetap setia. Gampang, tidak mudah. Jatuh bangun Bapak Ibu. Saya pun kadang-kadang juga mengalami pasca, dan kalau pasca kapan hari seperti kapan hari pernah sakit itu isinya apa? Bukan kita protes kepada Tuhan. Kadang-kadang bukan protes dalam hati aku kok dikasih sakit, tidak. Cuma merasakan sakit, kadang-kadang itu mengeluh itu sebenarnya apa? Sebenarnya juga sama dengan protes kepada Tuhan tanpa seringkali. Harusnya apa? Kita ubah kata bersungut-sungut, kita tetap bersyukur supaya apa? Kita berkenan kepadanya. Itu saja. Gampang, tidak gampang. Proses jatuh bangunnya. Jadi kalau iman kita mau tahan, kita harus tetap setia, tetap taat, tetap tekun, ya.
Ya, di dalam Roma 5:3 sampai 5:3 demikian firman Tuhan. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ya. Jadi apa? Kita sebagai anak Tuhan, supaya iman kita kuat, perlu diuji. Ya, diuji dengan apa? Ya mungkin orang lain akan diuji hal-hal yang apa ya? Supaya iman kita itu semakin hari semakin kuat berdasarkan Kristus. Saat diuji, jangan kita mengatakan kita dicobai. Tuhan tidak mencobai, tetapi Tuhan memberikan ujian supaya kita semakin hari semakin berkenan, supaya iman kita semakin kuat, ya, semakin kuat, naik level terus. Kalau dulu mungkin dikasih beban 10 kilo, kuat, mampu, sekarang dikasih 15 kilo, kuat lagi, mampu, tambah lagi. Ya. Jadi saat ini, ya masalah pandemi, mungkin masalah krisis, banyak yang melanda saat ini. Tapi kalau kita tetap kuat iman kita di jalurnya Tuhan, mungkin tahun depan kita tidak tahu masalah apa lagi. Tetapi kita tetap percaya sebagai orang, percaya sebagai anak-anak Tuhan. Tetap percaya kalau dulu Tuhan tolong, sekarang Tuhan tolong, masa depan pasti Tuhan akan tolong. Amin. Ya, amin. Lalu yang ketiga, yang terakhir, iman yang tahan uji atau kuat mendapatkan janji Allah, yaitu mahkota kehidupan. Di dalam Yakobus 1:12 demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Ya. Iman itu perlu diuji seperti Abraham diuji imannya. Ya. Mahkota kehidupan itu kalau kita sudah mati secara jasmani, hidup kekal, itu dapat mahkota kehidupan. Tetapi yang kedua yaitu iman yang tahan uji, ada pengharapan yang tidak mengecewakan. Dan Roma 5:5 demikian firman Tuhan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita. Jadi Bapak Ibu, kalau iman kita tahan uji, pasti ada pengharapan yang tidak mengecewakan. Ya, jadi pagi hari ini milikilah iman yang kuat. Iman yang kuat itu melekat dekat dengan Tuhan terus menerus. Makanan rohani terus menerus, baca firman Tuhan, berdoa, bukan terus loh. Lalu gimana kalau kita bekerja kalau nggak berdoa? Ya kita bisa memuji Tuhan, kita bisa berdoa dengan mata yang terbuka dalam hati. Tidak harus mata yang tertutup. Kita pagi hari kita bisa berdoa dengan mata yang tertutup supaya kita fokus. Tapi saat kita bekerja, kita saat berkendara, kita pun bisa memuji Tuhan. Berdoa, mungkin berdoa siapa sambil keliling, nggak tahu naik sepeda motor atau naik mobil, kita bisa berdoa. Kita bisa mendekatkan diri kita kepada Tuhan tanpa dibatasi oleh jalan, oleh tempat maupun oleh waktu. Ya. Lalu iman kita pasti diuji dengan ketaatan, dengan kesetiaan, ketekunan, semuanya itu diuji. Tidak ada seorang pun anak Tuhan imannya nggak diuji. Ujian macam-macam, ada yang kecil, ada yang tengah, ada yang besar. Ujian melalui masalah. Apakah iman kita tetap melekat kepada Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan?
Apalagi dengan masa pandemi seperti ini, terus pastilah banyak perusahaan yang PHK, ya, gaji dipotong. Itu sudah saya rasakan tahun kemarin. Ya, saya bisa berkata seperti ini, kesaksian dalam arti tahun kemarin pun perusahaan saya yang tempat saya bekerja pun sama hal, dipotong. Pertama 10%, lalu dipotong 20%. Secara pendapatan mungkin tidak ada yang lain, tapi tetap percaya, tetap tenang, nggak bersumut-sumut, nggak usah khawatir, tetap berdoa. Akhirnya apa? Ada ketenangan, ada kita mempunyai rasa kehilangan. Akhirnya apa? Semakin hari semakin melekat, semakin percaya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, tetap Tuhan Yesus baik. Ya. Apapun yang terjadi saat itu, Tuhan Yesus baik. Tuhan bisa ngasih sekarang ini masa pandemi ini, mungkin krisis, mungkin gaji kita dipotong, tapi Tuhan bisa buka jalan di Bapak Ibu yang saat ini masalah apapun juga yang sedang Bapak Ibu alami, tetap miliki iman yang kuat, tetap melekat kepada Tuhan melalui ibadah di tempat ini ataupun ibadah di YouTube, dengarkan firman Tuhan, ujian penyembahan, biarpun punya waktu 5 menit, 10 menit, tetap. Karena apa? Ujian itu juga membuat hati kita tenang. Ujian kepada Tuhan membuat hati kita tenang. Ujian juga membuat kita bisa merenungkan akan kebaikan Tuhan, kedahsyatan Tuhan, kemahakuasaan Tuhan, kasih Tuhan, semuanya itu terjadi. Ya, jadi miliki iman yang kuat yang bersumber kepada Kristus. Ya, karena dengan demikian kita mempunyai pengharapan yang tidak mengecewakan. Pengharapan yang tidak mengecewakan apa? Ya bisa mungkin saat ini kita perlu pertolongan, tapi Tuhan pasti berikan pertolongan. Mungkin orang lain yang tidak menolong, saudara kita tidak tolong, tapi Tuhan pasti tolong. Karena orang yang memiliki iman yang kuat itu pasti imannya berkenan kepada Tuhan. Kalau orang yang berkenan kepada Tuhan, pasti Tuhan tolong. Demikian juga kalau kita sebagai anak, ya perbuatan kita, tingkah laku kita, kasih kita kepada orang tua, dan itu orang tua berkenan. Masih seperti anak itu, kalau ada masalah, tidak mungkin orang tuanya diam saja melihat, tidak mungkin. Pasti orang tuanya turun tangan untuk menolong. Demikian juga Bapak kita, Tuhan Yesus yang baik, yang penuh kasih, pasti akan menolong Bapak Ibu di tempat ini. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang sudah hamba sampaikan Tuhan. Biarlah firman Tuhan Kau menteraikan dalam setiap hati kami Tuhan. Pagi hari ini kami Tuhan, ampuni setiap salah dosa kami Tuhan. Kami mau Tuhan sebagai anak-anak-Mu memiliki iman yang kuat, iman yang teguh, iman yang tidak bisa digoyahkan oleh apapun Tuhan. Karena iman kami banyak bersumber berdasarkan Kristus Tuhan.
Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami berdoa Tuhan buat umat-Mu di tempat ini, juga Bapak Gembala, Ibu Gembala di tempat ini. Tuhan berkati mereka Tuhan. Kau kasih mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan, Roh-Mu ada di tengah-tengah kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan berkati baik kesehatan, usaha, pekerjaan umat-Mu di tempat ini, juga Bapak Gembala di tempat ini Tuhan. Kau berkati mereka berlimpah-limpah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan, biarlah jemaat di tempat ini memiliki iman yang kuat, iman yang teguh, iman yang tidak bisa digoyahkan oleh apapun Tuhan, untuk semakin hari semakin melekat dekat dengan Engkau. Mereka harus akan firman-Mu, mereka akan berdoa setiap hari Tuhan. Terima kasih, kami percaya Tuhan, kalau iman mereka melekat dekat dengan Engkau, maka mujizat terjadi, perkembangan untuk umat-Mu di tempat ini. Kami percaya dan yakin dahsyat Tuhan, Engkau pakai Tuhan gereja ini boleh menjadi berkat di tempat ini maupun di kota Jombang. Kami percaya Tuhan, Tuhan yang besar akan terjadi Tuhan. Karalata Bapak Sikiaralata Basi, Sikiaralata Basi, Sikiaralata Basi, Sikiaralata pakai tempat ini Tuhan, kepenuhan jiwa-jiwa Tuhan di akhir zaman Tuhan. Kau pakai Bapak Gembala dan Ibu di tempat ini Tuhan. Ya Sikaralala, terima kasih Tuhan. Kami merasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami merasakan Roh-Mu ada di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan buat ibadah pagi hari ini. Kami bisa merasakan kehadiran-Mu. Kami bisa merasakan kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini yang percaya bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.